Niat yang baik kadangkala ditanggapinya kurang baik. Nah, banyak gak sih dari kita yang ngalamin hal kayak begini gitu kan? Pasti banyak ya. Tapi gak apa-apa teman-teman, yang penting kita tetap berbuat baik ya kan. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih hasil dari kebaikan kamu dalam waktu dekat. Let's go per zodiak ya. Kita nyampe ke zodiak apa nih? Buat teman-teman siapa nih? Oh, Libra ya, buat teman-teman Libra. Di general reading teman-teman ya, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya, dan juga untuk siapa aja juga boleh, umum ya, umum buat siapa aja boleh. Yang jelas orang yang mau belajar bareng sama Oracle Card Indonesia dan sama-sama berbagi ya, berbagi informasi dan pengetahuan di sini. Alright, let's go. Still di channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with beautiful word for you. Alright, dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pick a card, tidak perlu memilih ceritanya seperti apa atau memilih kartunya seperti apa. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-tiganya ini adalah ceritanya kamu. Who knows ya. Yuk kita baca yuk teman-teman Libra ya. Di cerita yang pertama, apa sih yang dulu pernah kamu lakukan ya? Hal-hal baik yang dulu pernah kamu lakukan sehingga semesta ini memberikan juga hal-hal baik sama kamu. Cerita yang pertama adalah ya. Oke, kamu tuh nggak sibuk hidup ya dengan ilusi, tapi kamu tuh bisa yang namanya melangkah gitu kan. Kamu bisa nggak cuman mikirin keuntungan, tapi kamu bisa tulus ya, bisa tulus banget ya. Lalu juga banyak bertransformasi dalam diri ya, banyak perubahan dalam diri, nggak nyalain orang lain tapi selalu melihat ke dalam diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada salah, ada kejadian-kejadian yang seperti apa ya, kamu benar-benar bisa introspeksi diri dengan luar biasa dan tulus ya. Kalau bantuin orang tuh benar-benar tulus banget, nggak sibuk dengan ilusi nyalah-nyalain siapa-siapa ya, tapi kamu berintrospeksi ke diri kamu sendiri, which is ini bagus sih teman-teman ya. Alright, berkaitan dengan siapa aja dan ciri-ciri orang yang berkaitan dengan cerita ini ya, seperti apa ketulusannya kamu ya, seperti ini. Oke, berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang yang misterius banget ya. Orang yang misterius banget ya, ada Scorpio, cerita-cerita Scorpio, Pluto ya. Cerita Scorpio itu adalah tentang misteri ya, misteri, rahasia-rahasia ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ciri-ciri orangnya, ini orangnya misterius banget. Terus habis gitu banyak sekali rahasia-rahasia dalam hidupnya yang dia simpen, dia pendem ya, dia kubur ya, rapat-rapat ya dalam dirinya dia. Orang yang mengalami jatuh bangun dalam hidup ya, hidupnya nggak gampang ya teman-teman ya, dan gairah seksualitasnya cukup tinggi teman-teman ya, gairahnya cukup tinggi. Lalu kita lihat hal baik apa yang kamu bakalan terima, hal baik apa sih yang bakalan kamu terima ya teman-teman ya, dengan cerita ini tadi ya. Kamu bisa tulus ya, tanpa mau ibaratnya hanya mengambil keuntungan dari seseorang gitu ya, enggak, tapi kamu emang tulus gitu. Jadi kalaupun sayang sama orang ya, kamu benar-benar tulus. Kalaupun bantu orang, kamu bisa tulus ya, seperti itu. Dan enggak nyalain orang lain untuk hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kamu, enggak sibuk untuk menjebak diri dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran, seperti itu. Nah, apa hal-hal baik ya, peluang dan kesempatan itu hadir silih berganti dalam kehidupan kamu. Entah kenapa ya, selalu ada peluang, selalu ada kesempatan. Di saat orang lain ya mungkin cari kerjaan itu susah, kamu selalu dapat tawaran pekerjaan. Di saat orang lain bilang bahwa ini di zaman susah, kamu selalu dapat rezeki ya, kayak gitu teman-teman. Jadi selalu ada harapan-harapan baru, selalu ada peluang dan kesempatan yang terus-terusan kamu dapatkan. Ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Hasil apa sih yang dulu pernah kamu lakukan, hal-hal baik yang dulu kamu pernah lakukan sehingga semesta ini memberikan juga sama kamu hal-hal baik. Apa coba? Kamu berkorban untuk orang yang kamu sayang dan kamu cintai, walaupun kamu nggak
mengekspresikan itu ya, tapi kamu kuat untuk orang yang kamu sayangi walaupun kamu harus melakukan pengorbanan gitu. Tapi kamu benar-benar berkorban untuk orang yang kamu sayangi, kamu melindungi benar-benar untuk orang-orang yang kamu sayangi ya. Bisa jadi untuk keluarga, bisa jadi untuk orang yang kamu sayangi ya. Sampai ini mungkin ada cerita-cerita harus keluar kota, harus menempuh perjalanan juga ya untuk mereka. Untuk apa sih? Ya, bisa jadi kerja, untuk bisa jadi pendidikan, menempuh pendidikan ya sambil bekerja ya, bisa jadi cerita-cerita seperti itu sih teman-teman. Jadi pengorbanan kamu yang mungkin tidak terungkapkan, yang tidak terucapkan, capeknya kamu, lelahnya kamu secara emosional, secara psikis, secara fisik ya, tapi kamu bisa namanya kuat untuk orang-orang yang kamu sayang, seperti itu. Lalu berkaitan dengan siapa aja sih dan ciri-cirinya orang ya yang ini ya, yang berkaitan dengan cerita ini yang kedua teman-teman ya. Ini orangnya workaholic banget, kerja kerja lagi teman-teman ya. Ini adalah sosok pendengar yang baik ya, sosok orang yang bisa mengarahkan ke arah yang baik ya, pendengar yang baik lah, teman yang asik ya, untuk curhat itu bisa banget ya. Artinya ketika curhat sama orang ini ya dengan ciri-ciri ini, merasa banget diperhatikan, merasa banget diarahkan, merasa banget dianggap ya, didengerin kayak gitu teman-teman ya. Ceritanya kayak gitu. Cuman ya dia seringkali kesepian dalam hidup. Jadi karena dia selalu mengerti orang ya, dia selalu membuat orang merasa dimengerti. Tapi ketika dia membutuhkan, ketika dia ada problem yang berat ya, dia merasa sendirian, gak ada yang mau dengerin juga gitu ya. Seperti itu. Wah, alright. Lalu hal-hal baik apa sih yang bakalan kamu terima dengan cerita-cerita seperti ini? Keluarga support ya, keluarga support kamu disayang balik ya sama keluarga gitu. Mereka memperhatikan kamu ya, walaupun mungkin ada jarak ya, artinya secara jarak jauh gitu kan, kamu mesti keluar kota, keluar negeri gitu kan, tapi mereka sayang sama kamu gitu, mereka ya support kamu lah ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Cerita kamu yang ketiga. Apa yang kamu pernah lakukan, hal-hal baik yang dulu kamu pernah lakukan sehingga semesta ini memberikan juga hal yang baik ya buat kamu. Diperlakukan gak adil, dikhianati, ada pengkhianatan di sini. Cerita-cerita tentang pengkhianatan, cerita-cerita tentang diperlakukan gak adil ya, seperti itu. Dan kamu sebenarnya bisa banget ya namanya memilih hal-hal yang gak baik dalam hidupnya kamu, tapi kamu memilih hal-hal baik untuk selalu belajar, untuk selalu menambah wawasannya kamu dan gak terbenam ya dalam cerita-cerita yang menyakitkan ini. Bagus sih teman-teman ya, bagus banget ya. Ada cerita seperti itu ya, diperlakukan gak adil, dikhianati gitu, tapi kamu memilih untuk tetap melakukan hal yang baik dan tetap berkembang ya untuk hidupnya kamu sendiri, seperti itu. Tetap belajar dan belajar terus sih ya, seperti ini. Lalu kita lihat berhubungan dengan orang yang seperti apa, ciri-cirinya. Orangnya aktif, kreatif, gampang bosan, gampang jenuh ya, seperti ini. Terus abis gitu ada aja gitu yang dikerjain gitu, nggak bisa berhenti. Muter aja gitu ya, ada aja yang dikerjain, kesono kesini gitu. Aktif sih teman-teman ya. Warna kulitnya cukup cerah ya, penampilannya juga oke ya, banyak yang suka nih orang ini ya teman-teman ya. Lalu juga tinggi badannya dia rata-rata lah, so ya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek, seperti ini ya, kurang lebih kayak gini sih ya ciri-cirinya dia. Lalu hasil dari apa yang kamu lakukan ini ya, apa sih ya kebaikannya kamu nih? Oke, ada Gemini ya, Mercury, ada komitmen di sana teman-teman ya, ada komitmen, which is bisa jadi ya kalau dilihat di sini ini ada tawaran-tawaran hubungan ya yang mungkin bisa dipertimbangkan, ada tawaran-tawaran pekerjaan juga gitu yang bisa dipertimbangkan ya, banyak lah tawaran-tawaran ya, hal-hal baik yang bakalan terjadi gitu ya, dari
perasaan-perasaan gak adil, dari perasaan-perasaan dikhianati ya. Bisa jadi bertemu dengan orang yang memberikan tawaran-tawaran ya, dalam hal percintaan bisa, atau dalam pekerjaan juga bisa. Tapi ini banyak peluang dan tawaran-tawaran yang bakalan bisa dipertimbangkan, seperti itu teman-teman ya. Alright, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3 ya buat teman-teman Libra. Untuk apapun sebenarnya hasil dari kebaikan kamu ya, itu sesuatu yang patut disyukuri. Dengan cara apa? Dalam keadaan seperti apapun tetaplah berbuat baik, karena ya perbuatan baik itu akan menghasilkan hal yang baik. Perbuatan gak baik pastinya, walaupun sekarang ini kelihatan baik-baik aja, pastinya nanti akan menghasilkan hal-hal yang kurang baik. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman ya. Tetap semangat, tetap ceria, tetap senyum ya, apapun yang terjadi. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.